Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan saya Ika Yuli Susilawati dari SMP Negeri Satabulu Minum Bangkir, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berfaedah untuk kehidupan anak secara lahir dan batin. Pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar-dasar pendidikan menuntun. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan dan pendidik sebagai pamong, memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Pendidikan bertujuan untuk menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa, tapi biarkanlah mereka untuk mengisinya sendiri. Pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Setiap anak terlahir berbeda dan anak memiliki keunikan, kelebihan, dan kekurangan masing-masing, sehingga pendidik tidak bisa menyamakan anak yang satu dengan yang lainnya. Mereka memiliki karakter dan kebiasaan yang berbeda-beda. Pendidikan juga harus dinamis dan terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga pendidik menuntun anak untuk menguasai keterampilan sesuai dengan abad 21 yang berbeda dengan adanya pendidikan di abad 20. Pendidikan juga menuntun anak pada budi pekerti yang baik. Budi pekerti merupakan keselarasan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya. Kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya. Sehingga ketika membuat sebuah keputusan, anak mampu bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Pertanyaan pemantik. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Pembelajaran yang saya lakukan sebelum mempelajari modul 1.1. Pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas mengajar atau mentransfer materi. Kurang memperhatikan dan memahami karakter masing-masing peserta didik atau murid. Pembelajaran masih berpusat kepada guru atau teacher center. Ketuntasan pembelajaran hanya dilihat berdasarkan nilai KKM. Murid merupakan objek dalam pembelajaran sehingga mereka kurang dapat bereksplorasi. Berupaya mencapai target ketuntasan materi tanpa memperdulikan murid merasa bahagia atau tertekan. Penilaian pembelajaran dari aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Pembelajaran fokus agar murid mendapatkan nilai yang bagus saat ulangan. Berpikir bahwa semua murid memiliki kemampuan yang sama sehingga yang tidak bisa dipaksa untuk bisa. Murid diminta untuk menghafal materi. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Yang saya dapatkan adalah melakukan pembelajaran dengan memperhatikan segala aspek sosial dan budaya. Tidak hanya dari segi afektif, psikomotorik, dan kognitif. Saya juga akan lebih memahami karakter masing-masing murid. Murid sebagai subjek pembelajaran dan guru hanya sebagai fasilitator. Melakukan pembelajaran yang menyenangkan agar murid bahagia dan tidak merasa tertekan. Guru harus ikhlas, penuh kesabaran, dan tulus hati dalam menuntun murid dalam menguasai pelajaran, serta memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menerapkan pembelajaran abad 21, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi.
Merancang pembelajaran inovatif, interaktif dengan metode student center. Memastikan murid tidak merasa tertekan dengan tugas yang diberikan. Pembelajaran tidak lagi menuntut, melainkan menuntut. Memberikan games interaktif dalam pembelajaran agar murid merasa bahagia. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Thank you for watching.